menjadi salah satu problem tahunan yang tidak kunjung selesai. Problem sampah ini tak luput dari peran masyarakat. Harus ada sebuah upaya saling berkaitan dan penuh dukungan dari satu elemen masyarakat kepada elemen terkait lainnya. Bahkan sampai RT dan RW pun harus saling menyokong untuk menumbuhkan kesadaran masyarakatnya perihal sampah. Perlu adanya sebuah solusi yang bersifat edukatif terhadap masyarakat Indonesia, dari pemahaman tentang pentingnya perhatian terhadap sampah hingga pada edukasi pengelolaan sampah atau proses daur ulang sampah menjadi barang layak pakai. Manfaat yang didapat sangatlah banyak. Dapat mengurangi angka kemiskinan sebab masyarakatnya sudah dapat menciptakan lahan pekerjaan untuk meningkatkan perekonomian keluarga dan desa, serta mengurangi tingginya angka urbanisasi. Mengatasi suatu masalah pasti tak semudah membalikan telapak tangan. Namun, sebuah upaya yang diiringi dengan kesabaran, ketekunan, dan kebersamaan gotong royong, maka tak ada yang tidak mungkin. Sebesar apapun masalah yang sedang dihadapi negeri ini akan terselesaikan. Kembali Anda menyaksikan Perempuan Kita, masih bersama saya Indah dan narasumber saya Mbak Novita. Nah, Mbak Novita, tadi kita melihat ada tayangan yang berlangsung yang jelas menekankan bahwa pentingnya mengedukasi masyarakat tentang pengelolaan sampah dengan baik nih. Nah, sudah jelas ada programnya seperti itu yang sudah banyak digaungkan juga seperti yang Mbak Novita lakukan ya. Nah, hal apa saja sih Mbak Novita yang membuat masyarakat ini masih sangat dengan mudah melanggar seperti itu aturan yang melanggar aturan atau yang tidak mau ikut sama-sama menjaga lingkungan? Itu balik lagi mungkin kesadaran diri sendiri dulu ya. Itu kan yang saya juga merasa bahwa masih kurang gitu kalau di masyarakat itu untuk ya mengurus sampahnya sendiri lah gitu. Kita kan juga bilangnya tuh mengolah sampah dari rumah. Kita tuh punya tagline juga seperti itu. Jadi kita mencoba dari lini terkecil dulu, dari rumah tangga gitu, seperti betul. itu ya Makanya Mbak kita Novi. juga banyak adalah kalau edukasi tuh ke ibu-ibu. Ibu-ibu karena kan yang ngurusin sampah di rumah tuh pasti ibu-ibu ya. Yang sibuk-sibuk ya. Sibuk-sibuk ngurusin sampah di rumah. Yang tahu, ibu-ibu tahu sampahnya juga memilah seperti seperti apa. apa. Karena juga kita ada yang kalau yang yang agak menengah-menengah ke atas kan pasti pembantu rumah tangganya tuh. Nah, kita juga ada tuh edukasi pelatihan untuk ibu-ibu buat ART-nya. Asisten rumah tangga. Itu juga kita ada pelatihan seperti itu. Ya kalau lihat saat ini ya itu sih lebih ke pedulian masyarakatnya memang masih kurang. Tapi untuk saat ini di Jakarta juga sih kalau aku bisa lihat ya selama udah ikut komunitas dan kita banyak berkolaborasi dengan aja. Saat ini sih masyarakat Jakarta udah cukup aware ya. Aku bilang udah inilah maksudnya untuk masalah sampah ini mereka udah cukup untuk mau peduli gitu sama soal sampah gitu, mulai kayak buang sampahnya atau mau olahnya juga udah mulai banyak gitu. Namun kita tetap terus ya Betul. bertanggung jawab untuk memotivasi masyarakat tetap sendiri harus ya. gitu kan, karena ya itu banyak lini-lininya juga kan, banyak yang level masyarakat yang kayak seperti apa sih yang harus kita tetap harus semangat di ini. Dan Yes, Mbak Novita, program apa saja ini yang sedang dilakukan Gropes setelah 13 tahun berdiri? Benar ya Mbak Novita ya? Benar-benar. Sudah lama berarti? Dan kita 13 tahun itu pertama kita dari awal banget dasarnya itu adalah kita ngajarin soal sampah itu apa sih? Benar-benar dari hal terdasar dulu deh, sampah itu bagaimana, apa, terus jenis sampah itu apa aja, organik, anorganik, ada limbah B3 dan terus buangnya terus kayak gimana gitu. Itu juga kita dari awal tuh kita juga ajarin itu gitu. Cara pilahnya gimana sih? Botol air itu bisa dipilahnya tuh bisa sampai 3 atau 4 macam gitu. Jadi nggak cuma tutup botol sama badan botolnya aja. Padahal tuh bisa sampai dibagi 4 macam gitu untuk pemilahannya seperti itu. Nah, itu kita ajar itu, terus kita kasih tahu kita pelatihan juga sampah organik tuh bisa diolah jadi apa sih gitu. Sampah-sampah rumah tangga bagaimana pengolahannya juga, pakai biopori atau pakai lubang biopori di rumah atau pakai komposter, itu ada lagi cara untuk organiknya gitu. Nah terus untuk anorganiknya itu kita bikin juga pelatihan bagaimana kita bikin prakarya lewat
sampah itu sampai akhirnya bisa dijadikan uang gitu, bernilai, itu ada value-nya Ada gitu, nilai, ada nilainya, ada, ada uangnya gitu. materi. Ya, nah itu kan nggak mudah ya, masyarakat kenapa nggak mau? Mungkin karena lihat itu sampah tidak ada nilainya selama ini gitu. Ketika kita keluarkan bahwa sampah ini ada nilainya, nah mulailah mereka tertarik gitu. Nah, melakukan sosialisasi seperti itu, menjelaskan ke masyarakat seperti membutuhkan media seperti apa sih Mbak? Biasanya ini langsung dijelaskan secara langsung di dalam pertemuan atau Biasanya kita ini ya, memang kita datang langsung ke tengah masyarakatnya gitu, pendampingan gitu, seperti bikin bank langsung. sampah atau apa. Itu kita pendampingan 6 bulan. Setelah melihat mereka bisa jalan bisa, sendiri, baru kita pindah lah tuh ke wilayah yang lain kayak gitu. Nah, gimana nih Mbak Novita, respon masyarakat ketika diajak mengelola sampah biar menjadi berkah seperti itu ya? Nah, ada hambatan apa yang dirasakan sama teman-teman Gropes? Kalau untuk ketika kita datang terus ajarin mengolah ya, mereka sih ibu-ibu itu atau bapak-bapak itu cukup antusias ya kalau ketika kita ajak begitu, karena ketika kita jelaskan ini ada nilainya, ini berguna untuk ini loh, bapak bisa nanam sendiri. Ketika bapak bertanam gitu kan ada nih hidroponik ya, kita bisa walaupun kita di kota yang padat gitu nggak punya lahan, tapi kita Juga terus bisa bisa, bertanam gitu pakai hidroponik. Nah, Pak butuh pupuknya tuh dari mana gitu, bapak bisa hasilin sendiri tanpa harus beli, dari sampah bapak sendiri, dari bapak ibu sendiri tuh dari sampah bapak ibu sendiri bisa dijadiin pupuk gitu, jadi nggak usah beli gitu. Dan itu jadinya jadi sayur organik loh Pak. Kan sayur organik kan mahal kan, iya, betul. mahal kan kalau di supermarket kan. Nah ini bapak bisa produksi sendiri nih di rumah. Apalagi ibu ya langsung. Langsung. Gimana nih Mbak Novita? Gimana ya? Nah, kayak gitu jadi gitu Iya. ya. Nah langsung mereka antusias banget tuh. Nah pemirsa, memang tidak mudah seperti yang dibayangkan mengajak orang lain untuk sama-sama peduli sampah dan lingkungan hidup ini pemirsa. Namun bukan berarti tidak bisa dilakukan dengan keteguhan dan semangat tinggi. Masalah sampah dan lingkungan hidup bisa sedikit demi sedikit kita atasi. Jangan kemana-mana pemirsa, bincang kita bersama Gropes akan lebih seru lagi. Tetap saksikan Perempuan Kita setelah jeda yang berikut ini.